ibadah Sunday School guys ya. Karismata Suka Bumi. Yeay. Nah, saat ini kita akan mulai acara ibadah kita ya. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau tanya dulu nih. Udah pada pakai pakaian yang rapi belum? Sudah? Oke, sudah ya? Sudah. Nah, sekarang sudah duduk yang manis belum? Udah. Yuk, duduk yang manis dulu ya. Nih, yuk duduk yang manis karena kita akan mulai ibadah kita. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ibadah kita, oke? Michelle, apa sih yang harus diperhatikan dalam ibadah kita? Yang pertama, kita tidak boleh memain HP dan buka game di HP. Ya, nggak boleh ya adik-adik ya, nggak boleh main-main HP ya selama ibadah, oke? Oke, yang kedua? Yang kedua, jangan sambil makan. Tuh, jadi saat ibadah jangan sambil bawa makanan ya. Nggak boleh loh ya, nggak boleh. Yang terakhir apa sih Michelle? Yang ketiga, jangan tiduran. Nah, jangan sambil tiduran ya adik-adik, harus duduk dengan rapi. Yuk, sekarang kita mulai ibadah kita. Semuanya kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian penyembahan kita ya. Kita mau katakan, Bless the Lord, oh my soul.
sembah Engkau saat ini Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk saat yang indah ini. Kami, adik-adik sekolah Minggu GSJ Karismata boleh berkumpul bersama kembali dalam ibadah online kami Tuhan. Kau urapi setiap kami Yesus, Engkau jamah setiap kami Bapa. Kami boleh masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan acara ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik masih tetap berdiri ya, kita mau memuji Tuhan. Yuk kita mau sambil bertepuk tangan, kita mau sambil bergoyang, kita mau memuji Tuhan dan katakan sungai sukacitamu, haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari, menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalam, katakan oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari, menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan menari, menari bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Kami mau melayanimu Yesus, haleluya. Sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, haleluya, haleluya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita angkat satu pujian lagi ya. Kita mau katakan Yesus pokok. Kita semuanya ada caranya ya adik-adik. Yuk kita angkat pujian ini. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya.
musik ah. Satu kurang keras. Ini baru namanya musik. Ya ampun, musik banget sih. Ih, ini gak bisa konsentrasi. Bukan ini gak bisa. Siapa sih? Dasar itu tetangga gak tau malu. Pasang musik kenceng banget. Kamu juga denger kan? Iya. Pak tahu itu mah tetangga, padahal tetangga yang di sebelah sana lagi sakit keras ya. Aku gak tahu stres, aku gak bisa belajar. Iya, tangganya aneh banget ya. Aneh banget. Hari ini kita belajar matematika bareng yuk. Ayo. Gantian ya tanya-tanyanya dari aku duluan ya. Oke. Michelle, 2 kali 7 berapa? 14. Wah, hebat. Makasih ya. Iya. Kak Yohana, kalau 100 bagi 4 berapa? 25. Wah, hebat. Kalau 9 kali 9 berapa? Berapa ya? 80 ya? Ibu bukan, nih kamu bodoh. Bukan gitu soal. Masa gitu doang gak tahu sih? Masa kalian ajak aku sih? Aku tersinggung tahu. Aku gak mau belajar lagi di sama kalian. Ya udah, Sam. Ya udah. Shalom teman-teman di rumah, apa kabar? Salam sehat dari kakak. Teman-teman di rumah, sore hari ini kakak akan menyampaikan satu judul firman Tuhan, menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Sekali lagi, judul firman Tuhan pada sore hari ini, menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Nah adik-adik, teman-teman, apa sih artinya batu sandungan? Nah, batu sandungan artinya perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan orang lain itu jatuh ke dalam dosa. Nah, sekali lagi ya, arti dari batu sandungan adalah sesuatu atau perilaku manusia sehingga menyebabkan orang lain itu tersandung atau jatuh ke dalam dosa. Nah teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan suatu drama singkat dari Kesia dan teman-teman. Kita melihat orang sampai marah, orang menjadi batu sandungan. Mengapa? Ya karena teman-teman, karena perilaku menyetel musik sampai kenceng-kenceng, padahal ada tetangga yang lagi belajar sampai stres. Waduh, katanya pelajarannya nggak masuk-masuk karena mendengar, dia jadi konsentrasi dengan musiknya. Nah, akhirnya tetangga itu si Yohana itu jadi marah ya. Kita lihat tadi ya, Yohana jadi marah, jengkel, sebel. Nah itulah yang disebut batu sandungan. Ketika perilaku kita, kelakuan kita yang tidak baik akhirnya membuat orang atau tetangga kita atau orang-orang di sekitar kita menjadi marah atau jengkel. Nah adik-adik, banyak lagi. Kalau kita lihat tadi ya, ada juga yang kelompok belajar, tanya jawab. Tapi ketika Yohana bertanya sama Michelle tidak menjawab dengan benar. Akhirnya dibilang apa? Kata-kata yang gak enak, bodoh. Nah adik-adik, akhirnya dengan kata-kata itu membuat si Michelle, apa yang terjadi teman-teman? Membuat Michelle marah dan tidak mau belajar lagi dengan teman-temannya. Karena apa? Teman-temannya mulutnya jelek. Nah teman-teman, jadi rupanya kita sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, harus omongan kita, perbuatan kita harus menjadi teladan. Karena firman Tuhan berkata kita itu surat Kristus. Jadi dengan omongan kita orang lihat kita. Kalau omongannya kita bagus, pasti itu ya Tuhan mereka siapa? Tuhan Yesus ngajar yang baik ya, sehingga tetangga kita yang orang Kristen itu omongannya itu sopan santun. Nah makanya teman-teman di rumah,
Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Ada juga yang jadi batu sandungan apa, teman-teman? Pilih teman. Aku nggak mau teman dengan itu. Aku mau teman aja sama orang-orang yang kaya-kaya atau yang pinter-pinter. Nggak mau milih teman. Nah itu juga batu sandungan. Akhirnya orang yang nggak ditemenin jadi kecewa, jadi tersinggung. Nah, teman-teman di rumah, sekarang kakak akan membacakan satu firman Tuhan tentang batu sandungan. Teman-teman di rumah, kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 9. Sekali lagi, kita akan baca bersama-sama ya teman-teman di rumah. Kita buka Alkitab, kita akan baca 1 Korintus pasal 8 ayat 9. Firman Tuhan berkata, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sekali lagi kakak bacakan ya teman-teman di rumah. 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Adik-adik ingat ya, kata yang kedua, jagalah. Apa yang kita mau jaga teman-teman di rumah? Yang kita jaga perkataan kita. Jangan sampai yang seperti tadi ya, sampai temennya nggak mau main lagi karena tersinggung dengan kata-kata ngomongnya bodoh. Nah, jadi tetapi jagalah, jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita, supaya orang lain tidak tersandung, supaya orang lain tidak marah. Nah, yang kedua kita lihat, supaya kebebasanmu ini, kebebasanmu. Nah, Tuhan Yesus nggak pernah loh membatasi kita untuk ngomong. Ya teman-teman di rumah, pernah nggak Tuhan bilang, kamu ngomong yang ini aja? Nggak pernah teman-teman. Tuhan nggak pernah membatasi kita untuk ngomong. Kita ngomong apa aja boleh, tetapi harus dikontrol. Jangan seenaknya ngomong sehingga membuat orang marah, membuat orang tersinggung. Jangan. Nah, itu ya. Jadi kita bebas, boleh bebas ngomong, tapi harus sopan santun, harus jadi berkat. Nah, selanjutnya, jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Siapa yang lemah adik-adik? Yang lemah orang-orang yang belum percaya. Siapa lagi yang lemah? Orang-orang yang baru percaya, imannya mereka masih lemah, teman-teman. Sehingga kalau dengar orang kata-kata yang membuat mereka jengkel, mereka pasti, tadinya aku mau ke gereja sama Michelle loh, tapi Michelle kelakuannya begitu. Hanya contoh ya teman-teman, bukan beneran. Aku nggak mau lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus menjaga sikap hati kita sama perkataan, supaya orang-orang yang lemah, khususnya yang orang yang belum percaya sama Tuhan, yang imannya belum kuat. Nah, mereka itu masih sensitif, masih mudah ngambek, mudah putus asa, mudah tersinggung. Nah, makanya kita sebagai orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, kita harus ngomong yang baik-baik. Apa saja sih yang membuat orang-orang yang lemah iman bisa semangat? Nah, kalau kata-kata kita yang memberkati mereka. Teman-teman di rumah pingin jadi berkat kan? Nah, kalau pingin, kata-kata yang disampaikan, perbuatan kita yang kita lakukan menjadi berkat. Contohnya apa? Nah, jangan bilang bodoh, kamu pasti pinter, nilaimu pasti bagus, kamu pasti berhasil, kamu pasti sukses, masa depanmu pasti bagus. Wah, orang yang tadinya nggak semangat, mungkin di keluarganya dia selalu
di kata-katain yang kata-kata yang nggak enak. Pas dengar kata-kata teman-teman di sekolah minggu, jadi seneng. Bener loh, saya seneng berteman sama Yohana, Michelle, Keisha. Kalau mereka itu ngomongnya bagus-bagus. Akhirnya yang tadinya mereka nggak percaya sama Tuhan itu jadi percaya. Karena apa? Melihat kehidupan kita yang membawa berkat bagi mereka. Puji Tuhan, Tuhan memberkati teman-teman di rumah. Sampai jumpa lagi. Nah, sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar ya teman-teman di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Biarlah kami yang ada di tempat ini, juga yang ada teman-teman kami yang ada di rumah, biarlah kami menjadi orang-orang yang menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Tuhan ampuni kami. Mungkin pada waktu-waktu lalu perilaku kami, perkataan kami tidak menjadi berkat buat teman-teman kami. Tapi mulai hari ini dan seterusnya kami mau hidup menjadi berkat, mau menjadi terang, sehingga orang lain dapat diberkati melalui pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan terus kami ingat dari saat ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Nah, teman-teman udah denger kan cerita firman Tuhannya? Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, kita mau mengangkat satu pujian, Yesus cinta semua anak. Sekolah minggu masih bersuka cita? Masih ya? Walaupun kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini, tapi kakak percaya sukacitanya nggak boleh padam ya. Amin? Amin. Ayo adik-adik, sebelum kita akhiri, kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya duduk yang rapi, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa karena kami sudah selesai melakukan ibadah online kami pada sore hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai setiap adik-adik sekolah minggu untuk kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberkati setiap adik-adik kami, setiap anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Engkau tutup bungkus Bapa, Engkau jagai mereka, jauhkan dari segala virus, sakit penyakit. Engkau juga berkati keuangan orang tua, pekerjaan, usaha, semuanya Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama anakmu kami berdoa, semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa minggu depan, bye bye. Tuhan Yesus